saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Bagus suaranya. Oke. Bersuka cita semua ya siang hari ini ya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi menyembah Dia, ada sedikit pengumuman. Banyak ya pengumumannya, sorry bukan sedikit, banyak. Jadi harap didengarkan dan disimak dengan baik-baik ya. Untuk seminggu ini Komsel diadakan setiap minggunya hari Selasa multikultural Komsel ya diadakan hari Selasa. Nanti bisa menghubungi Pastor Fani. Hari Rabu di Maskot bisa hubungi Pastor Doni. Di hari Kamis secara online bisa hubungi Pastor Jeffrey. Hari Jumat di KMC bisa hubungi Pastor Nur. Jumat di Balkani bisa hubungi Pastor Villa. Lalu juga Sabtu ada Teams bisa hubungi Miss Puspa ya. Terus lalu itu juga ada doa syafaat online. Kita adakan setiap hari Rabu pukul 19.30 jam 7:30 malam. Dipimpin oleh Pastor Nur. Silakan bergabung kalau ada waktu berdoa bersama-sama. Lalu kita juga ada kelas komunitas yang diadakan pada hari Kamis. Secara online juga jam 8:30 malam atau 2.30. Nanti bisa langsung hubungi Pastor Nur ya. Benar, korek jamnya 2.30? 20.30 ya. Oke, 20.30 secara online. Lalu juga ada latihan choir ya, dilaksanakan setelah ibadah host hari ini. Lalu juga ibadah Sabtu hari Minggu depan ya, NYC Sabtu kedua mulai kemarin ya Ci ya. Lalu juga nanti kita ada Sabtu ketiga ada ibadah nursing home. Yes. Lalu juga Sabtu keempat nanti ada Hawk ini di Lavington. Oke. Dan itu di jam 6.30 ya. Oke. Nanti ada rest and worship time. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sebelum kita datang dalam hadiratnya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan, tentunya kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap pribadi kami. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik dari kehidupan kami, Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tubuh jiwa roh kami, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Bapa ada di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati Tuhan, pikiran kami, untuk kami boleh datang Tuhan menyembah memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui ibadah kami Tuhan di siang hari ini, Engkau boleh dimuliakan Tuhan, hatimu boleh Tuhan disenangkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pada siang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Sukacita daripada Tuhan melimpah kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bersama-Mu kan dapat mengatasi segala. Amin. Terima kasih Tuhan. Di hatiku perlu Kau Tuhan.
hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari saya melihat teman-teman berdirilah ayat pujian ini. Di hatiku Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di Kalau dia bisa Kau yang memampukan setiap Kau bisa mengatakan segala permasalahan kasih hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan
luar biasa. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini yang terus mengingatkan kita. Bekerja di ladangnya Tuhan itu gak boleh lelah. Karena Allah akan Roh Kudus terus berikan kita kekuatan. Haleluya. Siap musik. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi saudara. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Yes, amin. Bersuka.
Silakan duduk. Siapa yang bersuka cita dalam Tuhan? Amin. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Amin. Dan juga bersuka cita artinya kita bersyukur. Yes. Dengan bersuka cita kita bersyukur atas semua keadaan kita. Mari kita angkat bersyukur kepada Tuhan. Kita lembutkan hati kita bawa biar hati kita terus dalam ucapan syukur karena Tuhan yang terus menyertai hidup kita, penyertaan Tuhan yang begitu nyata.
terus mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini kami datang membawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus, membawa setiap pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun problem yang mereka hadapi, apapun masalah yang mereka sedang alami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah lebih besar daripada masalah mereka. Engkau Allah lebih besar daripada gumulan mereka. Engkau Allah lebih besar dari ketakutan mereka. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang dalam proses pisah. Tuhan Yesus, Engkau yang akan membukakan jalan bagi mereka. Engkau yang akan membukakan setiap apapun yang saat ini menjadi dilema bagi mereka. Engkau Tuhan yang akan memutuskan. Engkau Tuhan juga yang akan melancarkan semua proses yang ada Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Bukakan jalan bagi mereka, bukakan setiap pintu berkat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitas mereka Tuhan, bahkan melampaui dari apa yang mereka pikirkan. Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang saat ini bergumul untuk jodoh Tuhan. Kami berdoa Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan yang terbaik, pasangan yang takut akan Tuhan, menjadi penolong, pembimbing, menjadi penguat bagi mereka dalam hubungan mereka nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap tim pastoral yang ada Bapa di sorga. Engkau memberkati untuk Pastor Petrus, Engkau memberkati dan juga Ibu. Engkau memberkati Pastor Iwan dan Pastor Nol Tuhan. Kami berdoa juga Pastor Doni dan juga Pastor Yeni. Kami berdoa untuk Pastor Yuki dan juga Pastor Villa Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Fani. Kami juga berdoa untuk Pastor Jeffrey dan Ibu Sakila. Kami berdoa untuk Pastor Benny dan Ibu Grace. Kami berdoa untuk Pastor Jessa juga Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan Yesus. Setiap apapun yang saat ini menjadi pergumulannya untuk keluarganya di Indonesia, Tuhan memberkati istri dan anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap tim pengembalaan, setiap gereja-gereja yang ada mulai dari Jire, Host, Hope, Penuai, untuk Narwastu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Semuanya sinergi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat government Tuhan, buat Australia maupun Indonesia Tuhan. Engkau berikan setiap kecintaan akan Tuhan, kepemimpinan yang takut akan Tuhan bagi Australia maupun Indonesia Tuhan, terutama untuk negara kami Indonesia, pemimpin yang takut akan Tuhan. Banyak gebrakan yang terjadi akhir-akhir ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melindungi Indonesia dari setiap hal-hal buruk Tuhan. Buat keluarga kami yang di Indonesia, Engkau memberkatinya, Engkau menyertainya, Engkau selalu berada bagi mereka Tuhan Yesus. Bagi keluarga kami yang sakit juga Tuhan memberikan kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat second generation Tuhan di tempat ini. Biarkan anak-anak ini bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak ini bertumbuh dalam iman mereka, mengerti kehendak Tuhan dan bertemu Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar apapun yang dia katakan, ucapkan, semua keluar dari penyertaan-Mu Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Waduh, kurang ini semangat. Saya tahu sudah siang, sudah makan siang. Waktu yang berat untuk dengar Words of God. Jadi saya mau menyajikan sesuatu yang berat, tapi saya coba sampaikan dengan tidak berat. Tapi ini harus sesuai juga dengan tema pada tahun ini, Logos, ya kan? Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus itu sudah terkenal di mana-mana, di banyak negara dikenal. Mungkin sekarang yang nggak kenal Yesus cuman Korea Utara mungkin, ya. Tapi saya yakin di Indonesia cukup terkenal nama Yesus. Bahkan ada
kaum-kaum yang sangat-sangat membenci nama ini. Gitu. Tapi hari ini saya mau bahas sesuatu yang pastinya kita mungkin sebagian besar belum tahu. Jadi Bapak Ibu, saya ambil tema Jesus Fantasy. Dalam banyak perspektif di dunia ini, dalam banyak religion, dalam banyak komunitas, Yesus itu diambil karakternya, dimasukkan ke sebuah karakter yang lain. Kita coba contoh sebuah film. Ada yang tahu film Narnia? Ya, di situ ada orang yang sutradaranya sendiri bilang begini. Dia ambil karakter Yesus, dia ambil tokoh Yesus, dimasukkan atau disuntikan ke sebuah karakter. Ada yang bisa tebak kira-kira karakternya siapa namanya? Siapa? Iya, Aslan, betul. Yang berbentuk apa? Singa. Gitu. Jadi dimasukkan. Lalu juga ada karakter Yesus disuntikan ke sebuah karakter di film lain yang namanya The Lord of the Rings. Ada yang pernah tahu The Lord of the Rings? Kayaknya kalau nggak salah syutingnya di New Zealand atau di mana? Belakang rumah saya lah di Tangerang itu. Jadi di situ Yesus digambarkan di dalam sebuah karakter namanya Gandalf. Gitu. Gandalf yang sebelum mati jadi The Grey Gandalf, terus setelah bangkit jadi The White Gandalf. Begitu ya. Jadi di banyak religion, di banyak komunitas, bahkan di film, di budaya pop kita, ini Yesus digambarkan dengan banyak hal, banyak karakter. Kayak gitu. Nah, kita kan dikasih tahu sama Yohanes, ya saya lupa Yohanes berapa, kita disuruh nyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, kita harus tahu kebenaran yang sejati bahwa who is Jesus? Siapa sebenarnya Yesus yang kita percayai dan harus percaya ini? Gak boleh kita bilang Yesus yang saya percaya yang mati di kayu salib, that's it. Bangkit pada hari ketiga, that's it. Seperti pengakuan iman rasuli. Enggak cukup segitu Bapak Ibu. Karena kita harus tahu jelas, dia ini manusia atau dia ini Tuhan, atau manusia yang jadi Tuhan, atau Tuhan jadi manusia. Tapi gimana Tuhan bisa jadi manusia? Ada seorang polemikus Islam bilang begini, gimana Tuhan bisa jadi ciptaannya? Gimana pencipta bisa jadi ciptaan? Gimana Yeni yang bikin bakmi enak jadi bakmi? Gimana caranya? Gak masuk logikanya itu. Gimana kalau misalnya Pastor Iwan yang bikin martabak seenak itu, Pastor Iwan yang jadi martabak? Masuk logika? Enggak masuk. Tapi kalau sudah bahas Tritunggal, yang which is saya nggak mau begitu bahas hari ini, gitu. Kalau bahas Tritunggal, menurut saya mau ngomongnya apa ya, konsili atau apa? Jadi ada satu diskusi kurang lebih 2008 atau 2006 di Vatikan, itu dibilang kalau mau bahas Tritunggal nggak bisa dengan logis. Kita bisa pakai contoh, kita bisa pakai andai-andai, tapi nggak bisa kita paksa orang untuk terima Tritunggal itu, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya itu minggu lalu kita bahas soal yang namanya predestinasi ya. Ada orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan itu yang masuk di kepalanya, masuk di hatinya Tritunggal itu. Oke, Bapak Ibu. Jesus Fantasy ini juga banyak lah. Salah seorang tokoh gebrakan di dunia ini namanya Martin Luther King Jr. Tahu? Yang dia punya satu statement terkenal di dunia yang dijadikan lagu oleh Westlife, I Have a Dream. Tahu, orang kulit hitam nih, yang dia sangat benci banget sama segregasi atau pemisahan kulit putih, kulit hitam di Amerika sana. Tapi ternyata dia orang yang dibilang religius, tapi pandangannya cukup unik soal Yesus. Dia percaya Yesus bukan Tuhan. Dengar ya, Martin Luther King Jr. yang sering dikutip-kutip perkataannya sama pendeta-pendeta atau siapa, dia nggak percaya loh Yesus itu Tuhan.
Dia percaya bahwa Yesus adalah manusia yang sudah sempurna atau mengalami kesempurnaan sehingga dia bisa langsung connect dengan Tuhan. Gitu. Bahkan orang yang terkenal itu pun pandangannya liberal. Ya memang pada waktu itu terpengaruh sekali budaya saat itu sehingga pandangan Yesus Tuhan itu sulit sekali diterima. Tapi kalau Yesus sebagai tokoh yang membela orang miskin, yang membela orang yang tersingkirkan, itu gampang diterima. Jadi di Martin Luther itu. Tapi ya di tulisan akhirnya di mana dia orang Kristen liberal, ya itu menerima teologi-teologi baru. Saya kurang tahu perkembangannya seperti apa si Martin Luther ini. Tapi intinya ada pandangan Yesus seperti itu. Nah kita ini hari ini mau belajar tentang Yesus dari perspektif yang lain. Next. Nah dari orang-orang Islam Muslim di mana tanah air kita, kecuali tanah airnya Jeff dan Chris, ya kita dari Indonesia yang sudah tahu bahwa sekarang ini more than 80% Muslim. Nah ini yang mereka percaya. Ini yang mereka percaya Yesus itu siapa? Di kitab mereka, ini Bapak Ibu yang kalau belum pernah baca dan gak pernah kepo, ternyata lebih banyak disebutkan Isa Al-Masih dibandingkan Muhammad. Bahkan Muhammad pun tidak ada namanya di Al-Quran. Adanya siapa? Ahmad. Jadi mereka concern sama yang namanya Yesus, atau yang mereka ganti atau mereka sebut dengan namanya Isa Al-Masih, putra dari Siti Maryam. Dibilang dalam perspektifnya Islam, salah seorang dari 25 nabi terkenal dalam Islam, yaitu dari orang-orang Muslim percaya bahwa mereka punya sekitar 200.000 nabi. Tapi di antara itu 25 yang terkenal, salah satunya adalah Isa Al-Masih. Mereka percaya Nabi Adam itu nabi, Salomo nabi, Sulaiman ya kan, lalu Daud juga nabi. Ya mereka nabikan lah semua itu. Ya. Apa-apa hak mereka itu. Lalu juga Yesus dibilang lahir di bawah pohon korma. Itu ada Bapak Ibu bisa search. Ini semua pokoknya ini based on website dan juga Wikipedia. Lalu dikatakan dalam sebuah hadis, mujizat pertama Nabi Isa atau Yesus yaitu menghembuskan nafas ke tanah liat yang berbentuk burung dan hidup. Jadi mujizat pertamanya. Lalu juga ini nggak tertulis dalam hadis apapun, tapi ternyata ini tertulis dalam kitab Thomas yang kita nggak percaya kitab Thomas itu ditulis sama Rasul Thomas. Jadi ada dulu namanya kitab Thomas ditulis, dan mereka percaya bahwa Yesus dulu pas kecilnya sudah bisa bicara layaknya orang dewasa. Jadi umur sekitar 2 bulan 3 bulan udah bisa ngomong deh. Oke, inilah fantasinya mereka tentang Yesus. Lalu juga Yesus itu ternyata nggak pernah disalibkan menurut mereka, tetapi diserupakan. Nah, dan langsung diangkat ke hadirat Allah. Jadi mereka itu mereka percaya bahwa Yesus itu nggak pernah disalibkan. Meskipun ditanya, terus kalau nggak disalibkan, mereka bilang digantikan. Nah, digantikan sama siapa? Oh, mereka tuh bilang Yudas. Karena ada bilang lagi Simon. Karena ada bilang lagi ini. Karena nggak ditulisin. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya memang nggak benci. Saya nggak benci sama orang Islam. Saya cuman gedek aja saya. Bukan gedek sama orang Islamnya, gedek sama sama mereka punya pengajaran. Maksudnya begini Bapak Ibu, saya minta maaf Bu Sakila ya, kan mantan ya. Iya, jadi saya keselnya begini Bapak Ibu. Mereka nih, ya udah kalau mereka punya perspektif tentang tokoh yang ada di agama lain, jangan dipaksa ke kita. Saya dari kecil hidup di lingkungan Muslim, saya selalu bilang, Tuhannya disalib pakai kolor doang. Tuhannya, ya udah emang kenapa? Mau apa masalahnya buat Anda?
gitu. Tahu nggak, Tuhanmu itu nggak disalibkan tapi diserupakan, gitu. Diserupakan siapa? Ada ini itu. Inilah fantasi mereka tentang Yesus. Saya nggak mau lebih lanjut lah, nanti jatuhnya kejulit. Oke, next. Mormon. Di sini banyak nih orang Mormon nih. Gitu. Bukan di sini, maksudnya di Australia banyak orang Mormon. Salah satu kalau mungkin ini juga udah umum lah, suami dari Bu Kandida juga Mormon. Gitu. Bilang begini, menurut mereka Yesus itu adalah seorang anak Allah secara literal. Jadi Allah Bapa berhubungan badan dengan Maria. Lahirlah Yesus. Itu menurut mereka. Oke? Bahkan dalam suatu teks yang ditulis oleh Joseph Smith, bukan Joseph Smith. Mormon ini siapa ya? Lupa saya pendirinya. Jadi dalam satu teksnya dibilang begini, Lucifer juga kan salah satu ciptaan, yang dimana itu juga jadi anaknya Allah yang membelot atau mengkhianati. Berarti artinya kan Yesus sama Lucifer ini saudaraan, Bapak Ibu. Ini udah cacat berpikiran, ngeri sekali. Oke, Brigham Young itu salah seorang tokoh dari Mormon tahun 1800-an, 1800-an. Dia bilang begini, Adam merupakan Allah dari Yesus Kristus. Jadi dipercaya bahwa Adam itu bukan manusia pertama, tapi justru dia adalah Allahnya itu sendiri. Kehadiran Yesus di bumi merupakan hasil hubungan badan dari Allah Bapa dan Maria, yang tadi saya bilang tadi. Karena Yesus bisa jadi Allah, maka jika kita, maksudnya orang-orang Mormon itu, memiliki tekad yang kuat dan selalu berusaha hidup saleh, kemungkinan menjadi Allah itu ada. Jadi kita bisa jadi Allah, Bapak Ibu. Kalau apa? Kalau kita punya tekad yang kuat dan selalu berusaha hidup saleh. Jadi kalau sekarang mungkin ada yang namanya Ayub itu sudah jadi Allah. Kalau ada yang namanya siapa lagi? Di Alkitab yang hidupnya saleh banget, Henok, siapa itu Allah lah itu. Menurut Mormon, Yesus tidak kekal seperti Bapa. Ia mungkin Allah, tapi itu karena keturunan. Jadi kekekalan yang ada dalam Yesus itu bukan kekekalan yang sejak dari awal sudah ada pada dia, tapi itu karena turunan. Ini kayak model-modelan cerita Zeus, Hercules. Hercules kan bukan dewa. Dia itu istilahnya demigod atau setengah dewa. Dia kan punya kekuatan dewa, bisa hidup panjang seperti dewa, tapi dia bukan dewa, dia setengah dewa. Nah ini, benar, Joseph Smith bilang begini, Yesus adalah Allah kedua, Sang Penebus. Jadi mereka percaya bahwa Yesus is not a father or is not a God, tapi dia Allah yang karena sudah mencapai kesempurnaan, lahir juga keturunan daripada ini, jadi Allah yang kedua. Next. Nah ini Jehovah Witness, ini juga ramai di Indonesia nih. Pusatnya di Manado ini. Jehovah Witness atau Saksi Yehova. Menurut mereka, menurut fantasi mereka, Yesus itu sebelum ada di bumi ini, itu adalah malaikat Mikael. Ada yang pernah dengar ini? Gak ada yang pernah. Sama saya dikubur baca, Bapak Ibu. Dan saya kaget, kok bisa mikir begini si kawan ini? Oke, jadi dibilang mereka bahwa Saksi Yehova percaya bahwa sebelum Yesus ada berinkarnasi sebagai manusia, Yesus adalah penghulu malaikat atau adalah malaikat Mikael. Yesus adalah ciptaan pertama dari Yehova. Jadi awalnya dia malaikat, ciptaan pertama. Jadi ini malaikat, itu namanya Yesus, Mikael, lalu nanti setelah berinkarnasi jadi Yesus. Dan dari Yesus hal lain diciptakan. Jadi Yesus itu ciptaan, lalu dia mencipta lagi. Yesus berkuasa, tapi tidak semaha kuasa Allah Yehova. Itu yang mereka percaya. Yesus dibunuh bukan di salib, tapi di tiang kayu.
Bilang setelah 3 hari dibangkitkan dan menjadi raja dari kerajaan Allah. Jadi Allah Yehova menjadi penasehatnya, begitu. Itu yang mereka percaya. Next, ini yang cukup banyak dekat sama kita. Beberapa dari pembicara-pembicara yang ada sekarang di internet, ini nih alirannya ini, oneness, atau bisa dibilang sebagai ajaran Jesus only, atau apa ya, saya lupa istilahnya, ini Pentekostal atau apalah, ngerti. Jadi dibilang begini, Yesus adalah manifestasi dari Bapa. Jadi Yesus itu sama Bapa, sama itu orangnya, sama itu personnya. Anak dan Roh Kudus itu pokoknya sama itu. Jadi Yesus adalah Bapa, Yesus adalah anak, Yesus adalah Roh Kudus, itu sama tuh. Di sini kita mulai agak sedikit bingung. Kalau yang tadi dari Muslim kan kita ngarang gitu. Kalau dari Mormon jauh lebih ngarang. Ini lagi Saksi Yehova ngarang, kita bisa tuh. Ke mereka kita bilang ngarang bisa. Tapi ke ini cukup sulit. Cukup sulit karena ini yang diajarin dari kecil sama kita. Nanti saya kasih tahu contohnya. Ini contoh yang sering kali dikasih tahu sama pendeta-pendeta yang kurang belajar untuk mencontohkan Tritunggal. Oke, ajaran Oneness percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa yang sedang berinkarnasi menjadi artinya itu mereka pribadi yang sama. Jadi Allah Bapa yang menjadi manusia. Yesus tidak mengalami keadaan yang sama seperti manusia biasa rasakan, sakit, lapar, tidur. Jadi ketika Yesus tidur, pura-pura tidur. Ketika Yesus lapar, pura-pura lapar, gitu ya. Padahal udah jelas di Alkitab ada makanan kesukaan Yesus. Ada yang tahu makanan kesukaan Yesus? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Lukas 23 ayat 32 itu makanan kesukaan Yesus. Ikan goreng. Ya, yang jelas Bapak dan Yesus kurang cocok. Ya. Bapak dengan Yesus dengan Bapak Petrus kurang cocok. Ya, Yesus suka ikan. Oke, next. Nah, what do you know about Jesus Christ? Saya mau tanya, apa sih yang kalian tahu tentang Yesus Kristus? Saya tanya. Atau ada volunteer? Ada yang mau ngomong? Siapa itu Yesus Kristus? Adakah yang mau ngomong? Sebagai pendatang baru di dunia kekristenan, saya mau tanya sama Puspa. Pendatang baru. Siapa Yesus Kristus buatmu? Puspa. Oke. Oke. Yesus itu Tuhan katanya. Seorang Bapa juga bagi dia dan juga teman. Ada lagi yang lain? Sang Juru Selamat. Savior. Oke. So, yeah. Jesus was a carpenter. Pardon? Jesus was a carpenter. Was a carpenter. Oke, ya. Oke, silakan Om Yong. Oke, Mesias. Ada lagi yang lain, Pastor Yuki? What do you know about Jesus Christ? Yesus adalah satu pribadi Satu pribadi. yang Allah. Hah? Allah yang jadi manusia. Pribadi Allah, satu pribadi menjadi manusia. Oke, thank you. Nah, untuk apa? Siapa? Pastor Doni coba. What do you know about Jesus Christ? Yesus adalah seorang penebus. Oh, penebus. Oke. Apa penebus itu? Redeemer. Apa sih penebus? Saya bahasa Inggris saya kacau. Oke, teman debat saya, istriku. Apa? What do you know about Jesus Christ? Oh, saya. Not your husband? Oke, next. Yesus lahir di Bethlehem, Bapak Ibu. Orang Muslim percaya Yesus lahir di bawah pohon korma. Pada waktu itu pohon korma itu dipercaya di Bethlehem itu adanya
jauh dari pemukiman warga, tapi nggak tahu lah mereka ya. Jadi Yesus lahir di Bethlehem, seorang putra dari perawan suci Bunda Maria. Kelahirannya dihadiri para gembala, didatangi orang Majus, umur 8 hari disunat, mujizat pertamanya mengubah air menjadi anggur, bukan tanah liat jadi burung, disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, naik ke sorga, disaksikan para muridnya. Jadi ini yang harusnya kita percaya, Yesus seperti ini. Next, Yesus adalah salah satu. Oke, coba ini saya tekankan. Yesus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal. Tritunggal ini sendiri kan dari Tritunggal, 3-1. Jadi Bapak Ibu, saat kita bahas soal Tritunggal ini nggak bisa satu sesi dan juga nggak bisa dengan sederhana mungkin. Ini benar-benar perlu yang namanya hikmat dan dan iman ini, karena bisa jadi kita nggak jadi percaya sama Yesus ini gara-gara ketidakpengertian kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa gimana sih seorang manusia yang namanya Yesus ini adalah Tuhan. How come the human or man can be God? Tapi dari pertanyaan itu aja udah salah sebetulnya. Oke, Yesus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal. Next. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 boleh dibuka di layar atau di ayatnya masing-masing. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Ada yang bisa buka atau baca? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, thank you Pastor. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, pada mulanya adalah firman. Coba ayatnya boleh tampilin. Pada mulanya adalah firman. Firman ini kalau di bahasa Yunani kan logos, Bapak Ibu. Jadi pada mulanya ini sebetulnya pada mulanya juga nggak ada sebetulnya kata pada mulanya. Jadi kalau kalimat yang bagus menurut saya bilang begini, pada kekekalan itu artinya nggak ada limitnya Bapak, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Dalam keadaan yang nggak ada awal dan akhirnya, firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau mau bilang begini Bapak Ibu, kita sebagai manusia, contohlah kita di kamar sendirian, apakah benar-benar kita sendirian? Ini pertanyaan saya. Pokoknya ini agak filsafat sedikit. Ketika kita berada di dalam kamar nih, sendirian, apakah kita benar-benar sendirian? Pas bahasa Inggris kayaknya. When we ini baru bahasa Inggris nih, belum bahasa Ibrani nih. Oke. Ya, Bapak Ibu gimana nih? Kalau kita sedang berada di kamar sendirian, apakah kita benar-benar sendirian? Dalam realitas itu kita nggak sendirian Bapak Ibu. Ada yang namanya alam imajinasi. Kita yang sambil duduk di sini pasti ada yang mikir, minggu depan udah bayar rent, minggu depan sudah begini, benar nggak? Udah ada. Ini saya ngomong, Bapak Ibu juga sambil mikir yang lain kan? Atau Bapak Ibu mungkin agak mencerna sedikit yang saya omongin, ya kan? Jadi saya lihat Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa lihat apa di pikiran Bapak Ibu. Oke, realitas yang kita lihat ini ada yang namanya reality seperti ini, terus ada yang namanya realitas imajinasi. Kita nggak bisa lihat itu.
Saya nggak bisa lihat realitas imajinasi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa, gitu. Nah, Yesus dan Allah Bapa itu seperti itu. Jadi Allah Bapa itu makanya pas di awal itu sudah di spill sedikit Kejadian pasal 1 ketika dibilang marilah kita. Pas dibilang di ayat 28 itu marilah kita. Gitu. Pas dibilang marilah kita, itu ada diskusi yang cukup cukup padat di situ. Gimana kita strukturin manusia ini? Contoh saya video call sama istri saya waktu LDR, ya kan? Waktu LDR. Nah, waktu LDR itu yang di video call itu di HP-nya dia itu saya apa bukan? Iya, saya kan yang di HP-nya dia. Tapi apakah saya ada di situ? Ada, Bapak Ibu. Tapi apakah pikiran saya ada di situ? Enggak, pikiran saya tetap di sini. Jadi gitu. Memang cukup sulit kalau misalnya kita kurang into sama yang namanya teologi, kurang kayak aduh, yang penting gereja aja deh gue, yang penting nyanyi, lagunya enak, liriknya nyentuh, udah cukup. Nggak usah gue belajar teologi, nggak usah belajar Tritunggal, berat. Ya udah, kalau Bapak Ibu memutuskan seperti itu silahkan. Gitu. Cuman akan sangat sulit Bapak Ibu itu ngomongnya apa ya? Akan sangat sulit untuk bisa relate dengan hubungan daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini sebuah hubungan yang luar biasa banget kalau bisa kita paham dan ngerti. Next. Sebelumnya dulu. Jadi Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 bilang begini, firman itu awalnya bersama-sama dengan Allah. Nah, firman ini yang itu nanti berinkarnasi jadi Yesus. Next. Maka dikatakan sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Ia selalu hidup kekal dan ia sendiri adalah Allah. Firman itu maksudnya kalau sederhananya adalah perkataan. Gitu. Jadi kalau kita anggap Allah ini punya tubuh, punya ini kayak kita anggap gitu ya. Bukan berarti sebenarnya enggak. Kalau kita anggap ya Allah bisu atau Allah enggak punya pemikiran pada awalnya, kan enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi awal-awal sudah ada pada dia. Next. Sederhananya saya mau bilang begini Bapak Ibu. Firman Allah ini yaitu Yesus itu sebenarnya adalah kealahan, firman yang ditambahkan kodrat manusia. Jadi ditambah ini. Tadinya yang firman Allah ini nggak bisa lapar, nggak bisa dilihat, nggak bisa apa, jadi bisa dilihat, jadi bisa lapar, jadi bisa ini, jadi bisa itu. Nah ini ayat-ayatnya, Bapak Ibu, mau kita buka? Atau mau difoto? Ya kayaknya bukalah. Oke, saya minta tolong Matius 1 ayat 25, satu orang bukain. Enggak usah dibuka di situ. Satu orang tolong bukain Matius 1 ayat 25, satu orang bukain Matius 21 ayat 18, yang lain buka 19 nih. Bapak Ibu pokoknya, ayo bersaut-sautan. Mari kita suka untuk ngomong firman Tuhan. Ayo Matius 1 ayat 25. Oke, Yesus lahir, gitu. Ditambahkan ini, yang tadinya dia nggak pernah dilahirkan, ya kan, nggak pernah mengalami kelahiran, nggak pernah mengalami kematian dan segala. Ini jadi ditambahkan kodratnya, jadi bisa lahir. Oke, Matius 21 ayat 18. Ayo, yang lain. Ya. Nah, Yesus bisa lapar, begitu. Ya, dari yang tadinya boro-boro kenyang, nggak ada makan apa segala, nggak ada itu lapar, nggak ada. Tapi ditambahkan kodrat lapar. Yohanes 19 ayat 28.
Oke, itu lagi mau ngomongin soal kematiannya ya, kalau nggak salah ya. Apa? Oh, haus ya? Oh ya, haus tuh. Bapak udah lapar, haus, nanti lanjutin tuh. Itu ada yang apa kematiannya, apa sakit dan sebagainya. Jadi mengalami kesakitan, penderitaan. Jadi Bapak Ibu secara emosional, secara fisik ditambahkan, disuntikkan. Jadi diinjek, bahasanya itu diinjek kepada firman Allah ini kodrat manusia. Next. Nah, tapi dia jangan lupa, jangan kita terlena bahwa Yesus itu hanya manusia, yaitu yang punya emosi, yang punya ini. Tapi dia juga sesungguhnya adalah ilahi itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Ini ayat-ayatnya Yohanes 14 ayat 6. Dia berkuasa untuk mengampuni, dia berkuasa untuk menghapus dosa, bikin mujizat dan sebagainya. Dia berkuasa atas itu. Dan yang berkuasa atas itu hanya Allah, hanya Tuhan, nggak bisa yang lain. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang, mungkin juga bukan orang lain tanya, atau dalam pemikiran kita, kenapa sih Allah ini harus repot-repot turun, manusia Yesus ini harus turun untuk menebus kita? Kenapa nggak langsung dihapusin aja? Oh, itu nanti tugas Pak Iwan itu jelasin di next khotbah. Kenapa harus disalibkan? Kenapa harus ini? Ya selain karena nubuat, itu nanti alasannya Pastor Iwan nanti jelasin itu. Nah, ketika firman jadi manusia bukan berarti keilahiannya hilang. Nggak berarti keilahiannya hilang. Ketika dia jadi manusia bukan berarti dia bukan Allah lagi, bukan firman Allah lagi. Nah, kalau kita lihat tadi balik ke Yohanes tuh mengibaratkan Yesus itu seperti ini. Ketika saya di tempat ini berkhotbah, saya sebagai seorang pendeta. Ketika saya pulang ke rumah, gitu, saya seorang suami. Ketika saya pergi kerja, saya seorang pekerja. Saya ada berapa orang? 1. Ada berapa peran saya? 3. Nah ini Yohanes tuh percaya seperti itu. Jadi orang yang sama, pribadi yang sama, perannya beda 3. Tapi kalau kita, saya nggak tahu kita ya. Kalau saya percaya Tritunggal itu adalah seperti ini. Ini pribadi-pribadi yang berbeda, berdiri sendiri, tapi punya hubungan yang unik. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari yang Bapak Ibu pikirin? Pernah nggak? Ada yang pernah pengen nolong orang dalam pikirannya tapi nggak jadi karena kelewatan? Ada yang pernah kayak, aduh, ini anak udah nangis-nangis dari tadi, dibeliin lah mainannya. Tapi tangan kita mau beliin, duit nggak cukup. Gitu. Ya, bertolak belakang. Pernah kayak gitu. Jadi berdiri sendiri pribadi-pribadi itu. Tapi hubungannya Allah, Anak dan juga Roh Kudus itu unik, Bapak Ibu. Jadi sebagai akhir dari khotbah saya, udah akhir, enak kan? Next. Saya mau menyerukan kepada kita semua bahwa kita harus tahu siapa yang kita sembah, sehingga saat kita beritakan firman Tuhan, itu firman Tuhan yang sebenar-benarnya, bukan firman Tuhan yang urak-urakan yang kita baca karena kita ya kalau terbatas, kalau nggak pernah sekolah teologi atau nggak pernah dengar seperti ini, it's okay. Tapi kalau udah dengar seperti ini dan kita masih kasih pengertian yang sama tentang siapa Yesus itu, siapa Bapa itu, siapa Roh Kudus itu, kacau gitu. Ini saya bilang, saya pernah didatengin 2 kali sama saksi Yehova di sini, orang Indonesia 2 orang maksudnya, datang gitu. Untung saya udah tinggal di rumah Ciweli. Anjingnya waktu itu lagi ada dititipin, anaknya yang perempuan, Helder kan. Gitu. Dia udah di depan.
Misi Pak, dia tahu aja lagi saya orang Indonesia. Misi Pak, mau ini ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol apa ya? Yang anjingnya udah gitu. Anjingnya boleh digituin nggak? Mundurin? Nggak bisa ini. Gitu. Oh iya kami mau bahas soal Alkitab. Oh, saya bilang saya nggak tertarik. Nggak apa-apa, sebentar aja. Oh, anjingnya udah gonggong, mau saya buka pintu nih, saya bilang kabur mereka. Gitu. Saya sih mau aja ladenin, tapi kan ya sejam saya kan dibayar berapa sama mereka ya. Iya Bapak Ibu, mereka nih orangnya gencar loh, hebat loh. Saya nggak tahu di sini ada yang tinggal di rumah atau di apartemen pernah nggak dapat surat dari mereka? Mereka nulis surat loh, pakai tulis tangan, bener nggak? Tulis tangan loh Bapak Ibu, meskipun jelek tapi tulis loh. Saya heran, hebat mereka ini. Apa sih yang dijanjiin ke mereka sehingga mereka segetol itu? Nah ini pertanyaan juga ke kita. Janji apa sih yang udah dikasih ke kita sehingga kita tidak segetol itu? Kayaknya kurang janjinya Tuhan sama kita sehingga kita nggak segetol itu ya Bapak Ibu ya. Padahal mereka di Saksi Yehova udah dibilang yang selamat cuma 144.000 orang. Bapak Ibu tahu member mereka berapa di dunia? Lebih dari 17 juta. Kan yang masuk 144.000 orang Bapak Ibu. 17 juta member mereka sekarang. Tapi mereka tetap percaya, luar biasa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dibilang begitu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami belajar hari ini tentang kemanusiaan dan keilahian-Mu ya Bapa. Kami belajar juga dan tahu tentang siapa Engkau di ajaran-ajaran yang lain Tuhan. Tapi dari ajaran-ajaran yang lain yang bertentangan dengan firman yang telah Engkau wahyukan Tuhan, biarlah kami tetap bertahan, kami belajar, kami memperkuat iman dan kognitif kami Tuhan, pengetahuan kami, sehingga kami bisa jadi orang-orang yang tahu persis siapa yang kami sembah, siapa yang kami beritakan, siapa yang kami teladani dalam hidup ini. Hanya Engkau, Yesus, Tuhan kami, penyelamat kami, penebus kami. Ini kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mesti tahu loh bedanya, Mormon, Saksi Yehova, modalisme, banyak banget pengajaran-pengajaran palsu, dan memang itu sudah dikatakan di dalam Alkitab bahwa akan ada pengajaran-pengajaran sesat. Guru-guru yang sesat juga sangat banyak sekali. Jadi kalau kita nggak tahu, sangat-sangat berbahaya buat kehidupan iman kita. Ya, make sure kita semua belajar. Untuk itulah kita dikasih otak, kita dikasih pikiran, supaya pikiran itu terus diperbaharui, ya, diperbaharui, kenali kebenaran. Ini semua bisa terjadi karena ada free thinker, orang-orang yang berpikir secara bebas. Makanya bisa ada yang mendekati, bisa ada yang benar-benar absurd banget, tapi ada yang mirip-mirip, ada yang kita sama sekali sampai gak bisa bedain. Saudara, please make sure kita baca Alkitab kita belajar, Roh Kudus menerangi pikiran kita, firman Tuhan menerangi jalan kita, supaya kita gak gampang disesatkan. Ya, jadi please tahun ini belajar yang banyak. Otak kita pakai buat itu. Kita nggak cuma jago cari duit aja, tapi jago kenali kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan menuntut kita kepada Allah Bapa kita, ya. Jadi, apakah Tuhan Yesus itu Bapa?
Nah ini, kalau kata Bapak tadi, kalau masih stadium 2 itu. Apakah Roh Kudus itu Yesus? Apakah Allah Bapa itu Roh Kudus? Gua stadium 3 ini. Saudara, tolong pelajari saudara. Tolong pelajari ya, supaya hidup kita bisa benar-benar tahu kita menyembah siapa, kita menyembah Allah yang seperti apa, dan kita nggak gampang disesatkan. Jadi jawabannya yang tadi semua pertanyaan saya adalah tidak. Satu hakikat, 3 pribadi. Hakikatnya tetap satu, kita menyembah Allah yang satu, pribadinya 3. Pelajari yang banyak about Trinity. Kita tidak menyembah Allah yang tri-tri, kita tidak menyembah 3 Allah. Kita juga tidak menyembah tunggal-tunggal, tapi kita menyembah Tritunggal. Pelajarannya banyak banget. Kalau di sini saudara akan terus ada di sini lama gitu, dan belajarnya mesti nunggu seminggu sekali. Pelajari, ada banyak sekali yang ada yang sudah ada di media. Itulah gunanya kita punya handphone dan gadget kita. Pelajari yang banyak ya, please ya, tahun ini ya. Nanti di ujung tahun saya tahu yang mana yang belajar dan yang tidak dari mana. Gimana cara tahunya? Kalau ngomong nyambung. Kalau nggak nyambung berarti yang satu belajar, satu tidak belajar. Yang satu ngerjain visi, yang satu tidak mengerjakan visi. Caranya gampang banget. Kalau ditanya soal modalisme, tahu? Itu. Ya. Tadi saudara jangan ketuker antara Martin Luther sama Martin Luther King Jr. Jangan ketuker ya. Martin Luther tuh orang Jerman 1500-an gitu, bapak reformator gitu. Yang tadi Denny sebut itu Martin Luther King Jr. ya. Dia American Ministry. Jadi jangan ketuker, please ya. Supaya kita semua ngerti yang hal-hal yang kecil seperti kayak begini kita perlu tahu. Alkitab berkata barang siapa setia pada hal yang kecil, termasuk hal renik-renik kecil itu akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ya, jadi yang kecil-kecil perintil-perintilan itu juga tolong diketahui. Enggak zaman dulu banget. Bahkan setelah saya lulus S2 pun saya masih percaya bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena buku-buku teologi perjanjian baru itu mengatakan begitu. Itu nggak mungkin terjadi di musim dingin. Mana ada gembala keliaran malam-malam hari di musim dingin? Domba juga pada malas kali berkeliaran di musim dingin. Benar gak? Kita tahunya begitu, diajarinya begitu, textbooknya begitu. Tapi kesini, waduh, kok beneran 25 Desember. Jadi Yesus disunat pada tanggal berapa? Aduh, saudara nggak baca sih. Yesus disunat tanggal berapa? Hah? Gua stadium 3 nih. Tanggal berapa? Ini nih, yang ini nih. 1 Januari. Tuhan Yesus punya saudara kandung gak? Namanya siapa? Namanya siapa? Yakobus saudara Yesus. Saudara cek beneran saudara kandung apa enggak? Yang seperti kayak begini, tolong dicek. Kesukaan kita adalah informasi-informasi tentang Tuhan kita. Ya,
dipelajari sungguh-sungguh. Ada something yang baru, ada sesuatu yang baru. Semua kumpulan-kumpulan itu akan menjadi logos dalam kehidupan kita, dan logos itu nanti akan mengarahkan kita kepada rema-remanya Tuhan secara detail sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran dan rencananya. Ya, teman-teman pemain musik boleh tolong bantu saya. Belajar yang banyak ya. Jadi tolong pelajari yang banyak. Contohnya sudah ada. Kita sudah harusnya sudah jalan 21 tambah 14. Kita sudah jalan di hari ke-35. Harusnya kalau saudara ikutin planningnya, di hari ke-90 saudara akan seneng banget sama yang namanya belajar 3 jam. Belajar 3 jam itu harusnya bisa bawa saudara makin hari makin kenal Tuhan ya. Jadi please doing your homework 3 jam sehari, belajar mengenai Tuhan, belajar mengenai firman Tuhan. Nanti di ujung cerita, di ujung tahun ini kita berpengetahuan, dan kalau ada orang mau menyesatkan kita bisa counter. Kita tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau ada orang saksi Yehova datang, Bambang Nursena berkata begini, kalau ada orang saksi Yehova datang, jangan lawan ayat dengan ayat. Jangan. Saudara bisa kalah. Mereka ngafal banyak sekali ayat. Saudara hafal banyak gak? Bisa kalah. Ada caranya. Gimana caranya? Itu Bambang Nursena gitu. Ada banyak hal. Yesus adalah awal ciptaan. Pelajari dari Ibu Rita Wahyu. Kenapa ada kata awal di situ? Awal itu bahasa teks aslinya apa? Ada 2 macam kata yang seharusnya bisa diterjemahkan. LAI menerjemahkan awal, tapi ada juga kata yang menerjemahkan sebagai sumber. Jadi bukan awal artinya Tuhan Yesus itu awal yang diciptakan, bukan. Tapi Tuhan Yesus adalah sumber ciptaan. Kalau kayak gini kan belajar, kita nggak gampang disesatkan, betul ya? Please. Bagaimana caranya saya bisa menolong saudara kalau saudara tidak menolong saudara sendiri? Ya, pelajari yang banyak. Di samping itu, kita mengucap syukur bahwa semudah ini kita sudah dipilih Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Betul nggak? Semudah ini. Masih luar biasa banget badan kita. Kita sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan untuk menjadi anaknya. Tapi do our job. Hidup ini gak cuma nyelesain tugas kuliah aja. Hidup ini gak cuma nyelesain bills kita aja. Hidup ini harus berpengetahuan. Karena itu otak kita sudah didesain Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Yuk bangkit berdiri. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Oke, sebentar. Cari nada dulu. Turunin kok. Ya, situ. Kasih tahu anak-anak please. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan ku mengucap syukur. Mengucap syukur
hari ini. Ajar kami Tuhan berpengertian Tuhan Yesus. Biar tahun ini Tuhan kami mau punya mindset Tuhan untuk belajar. Kami mau punya kerinduan untuk belajar Tuhan. Belajar yang banyak, belajar yang benar Tuhan. Sehingga terus menerus firman-Mu menerangi hidup kami, memerdekakan kehidupan kami Tuhan Yesus. Segala pengertian yang salah, segala pengertian dan informasi yang salah Tuhan Yesus. Mungkin kami pernah diajari sesuatu yang salah Tuhan Yesus, atau mungkin kurang dalam Tuhan, atau mungkin memakai perumpamaan yang agak salah Tuhan Yesus. Tapi biar tahun ini Tuhan kami mau cari Tuhan, dan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menerangi dan menuntun kami Tuhan kepada pengertian yang benar, kepada kebenaran yang sejati itu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pastor Benny yang sudah share kebenaran firman Tuhan buat kita, men-trigger kita bahwa ada banyak sekali free thinker di luar sana yang mencoba menganalisa dan membuat cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita sebagai orang yang belajar kebenaran, sudah diterangi oleh firman Tuhan, kita mesti ngerti yang mana yang benar dan mana yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Amin. Siapa yang terberkati sore hari ini? Amin ya, puji Tuhan ya. Saya percaya kalau orang dunia bilang kita buang-buang waktu, ngapain kita duduk dari pagi sampai sore. Kalau teman kerja saya suka bilang kita pergi yuk. Akhir-akhir ini kan lagi pergi nih cari makan gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa, kalau hari Minggu saya the whole day gitu. Mungkin orang dunia bingung kali ya, ngapain kamu whole day di church gitu. Orang dunia boleh bilang kita buang-buang waktu, tapi saya percaya, saya mau beritahukan kepada teman-teman sekian, kita tidak buang-buang waktu. Kita akan semakin pintar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan semakin pintar dan dibohongin oleh dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia atau apapun dalam dunia ini yang membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi kita meluangkan waktu di sini untuk menjadi pintar, berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita siapkan offering kita sore hari ini. Siapa yang membutuhkan amplop yang belum ada boleh lambaikan tangan. Kalau sudah disiapkan, mari kita sama-sama kita bisa memberikan dengan sukacita, dengan kelerahan. Yang mau memberikan dengan transfer, rekening account Indonesia Christian Fellowship ada di layar. Mari sebelumnya sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak yang dalam surga, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya Tuhan. Kami mau mata hati kami, bahkan di dalam pikiran kami, di otak kami ya Bapak. Kami pintar, kami tahu kebenaran-kebenaran yang ada Tuhan. Kami tahu kami tidak mau dikelecokkan Bapak dengan dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini anugerah kami, daripadamu kami ada di sini. Kami ini anugerah-Mu ya Bapak, kami duduk diam untuk belajar kebenaran firman. Ini saatnya kami mau memberi Bapak persembahan kasih kami, perpuluhan kami atau ucapan syukur kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua berkat yang datang daripada Engkau adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan memberi.
tes, tes. Bisa dengar suara saya? Saudara? Nah, ini baru keluar nih. Tadi saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri pengajian kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinanmu Tuhan. Tuhan pada sore hari ini Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, kami belajar satu hal lagi Tuhan, bahwa kami harus benar-benar mengetahui Tuhan, siapa itu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, sore hari ini kami telah selesai. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus dapat menyempurnakan setiap pengertian yang belum sempurna dalam hati kami. Dan hamba wujud berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu yang hadir di sini maupun yang bisa hadir Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Kau sertai Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat bijaksana daripadamu Tuhan, agar yang mereka kerjakan dapat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan saat ini mari kita angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Tuhan Yesus.